Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi di channel Astawijaya. Udah lama banget nggak update video terkait elektronik karena beberapa kesibukan dan juga kemalasan. Karena untuk buat konten dan lain-lain terkadang belum menjadi fokus utama. Jadi sekarang ya fokusnya banyaknya kerja. Ya mungkin kali ini sesuai dengan yang teman-teman lihat di layar. Jadi kita mau coba membedah sebuah mesin cuci yang sering banget mungkin teman-teman udah biasa ngelihat lah, mesin cuci 2 tabung. Sebenarnya dalam mesin cuci ini ada apa sih isinya gitu ya? Mungkin pertanyaan orang-orang, gimana mesin cuci ini bisa bekerja. Terus ketika kita putar selektornya ini ya nyuci aja gitu. Terus ngering aja gitu. Dan pasti pada penasaran untuk sebenarnya apa isi dari mesin cuci ini kan, sampai dia ketika kita colok dia bisa beroperasi. Nah, di sini kita mau coba bedah sama-sama, belajar bareng untuk kita membedah jeroan dari mesin cuci ini. Jadi di sini teman-teman bakal mencoba menjadi perakit mesin cuci secara sistem ya. Secara sistem nanti. Jadi pembelajaran kita, bukan pembelajaran lah ya, sharing kita nanti bakal kita bagi jadi beberapa bagian lah biar nggak pusing ya. Jadi mungkin kita belah-belah di sesi pertama ini. Bakal aku bedah, bakal aku coba jelasin prinsip kerja dari si pencucinya. Kan ini ada 2 ya. Ada pencuci, ada pengering di sebelah kiri sama sebelah kanan. Nah, di sesi ini kita bakal coba bedah si pencucinya dulu. Jadi nanti pencucinya, rangkaian pencuci sampai dia bisa beroperasional. Terus rangkaian pengering. Nah, jalur kabelnya itu gimana? Terus dari 2 sharing nanti bakal kita coba jadikan satu antara rangkaian pencuci, pengering sampai biar bisa jadi mesin cuci. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kita bakal membedah terkait si pencucinya ini. Ketika kita putar, gimana sebuah mesin cuci pada bagian pencucinya ini bisa beroperasi dan otomatis dalam artian ya kita cuman muter selektornya dia bisa nyuci sampai berhenti ya. Oke. Ya mungkin itu sih untuk pengenalan singkat lah. Dan disclaimer untuk sharing yang mungkin aku berikan pada sore hari ini yang pastinya bakal jauh dari kata sempurna, bahkan bakal kurang-kurang ya. Makanya di sini kita belajar bareng teman-teman yang di sini pastinya yang nonton dari berbagai background ya. Ada yang mungkin teknisi ataupun praktisi di lapangan, ada juga mungkin dari akademisi yang nantinya lah ini kok logo-logo atau simbol-simbol yang dipakai kok nggak sesuai, atau ini harusnya pakai simbol atau logo yang sesuai dong gitu. Ya memang sesuai peraturan memang seperti itu teman-teman. Jadi bagusnya kita belajar langsung simbol. Tapi terkadang nggak semua orang itu
sudah mencapai pembelajaran di titik itu. Jadi kadang ada teman-teman ataupun ya dulu saya juga gitu sih ya. Sebelum mungkin belajar lebih dalam, kita coba mengemas pembelajarannya itu secara ringan lah, secara lebih ringan untuk bisa dicerna, dipelajari sama-sama dari berbagai background. Mungkin teman-teman ada yang sebagai ya penasaran doang gitu, atau mungkin memang mau belajar karena lupa atau yang lain-lain. Jadi mohon izin untuk aku sharing. Jadi dan juga mohon dikoreksi kalau misalkan ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang sesuai ataupun rangkaian yang kurang sesuai. Jadi feel free untuk di komen di kolom komentar. Oke, lanjut, kita bakal langsung coba bedah. Oke, dan di sini aku kenalin untuk komponen-komponen apa aja yang kita siapkan. Oke, yang pertama mesin cuci lah. Yang pertama ini mesin cuci. Ini yang sering kita lihat ya, sering teman-teman lihat ya, ini unit full dari mesin cuci, full setnya. Nah terus ini kita analogikan listrik PLN ataupun ya ini jalur listrik. Dan listrik ini ada dua kabel di dalamnya, netral sama line atau paun pasa. Terus ini motor listrik. Nah ini motor listrik ada di dalam sini. Makanya biasanya kalau rusak tuh kena motornya itu kebakar. Ya seperti ini untuk penampakan dari motor listrik tuh kurang lebih seperti ini. Pencuci, dan ini namanya kapasitor. Nah, dan ini timer, dan ini putaran atau selektor atau banyak lah orang nyebutnya, terserah, yang penting paham ya. Dan ya di sini ada beberapa komponen yang nanti bakal kita rangkai. Nah fungsinya apa? Nah fungsinya kalau aku jelasin sekarang nanti nggak nyangkut, karena ya kita coba bedah sambil berjalan. Nah bentar ya, bentar. Minum dulu. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba lanjut ya. Kita coba lanjut untuk langsung kita urutkan satu persatu. Nah, pada mesin cuci di bagian pencuci teman-teman ya, kita siapkan yang pertama tentu dari kelistrikan, ataupun kita coba ngambil ya, pertama kan pasti kan colokan ini ataupun kita ngambil listrik dari PLN langsung. Nah, kita langsung buat aja di sini lah. Nah, kita langsung coba buat di sini. Oke. Nah, oke, sorry kurang lurus. Nah, kita coba buat. Nah, ini listrik PLN ya. Nah, listrik PLN itu kan biasanya dua kabel, orang bilang ini plus ataupun min. Ya, dibilang plus sama min. Nah, boleh kita, yang penting teman-teman bisa pahami dulu dah. Mau dipahamin dulu. Saya ubah warna dulu. Oke. Biasanya kabel itu kan ada dua warna ya di dalam kabel PLN itu, yang biasa kalau kita buka di kabel ini tuh ada dua, biru sama coklat biasanya, ataupun biru sama hitam ya, pada intinya itu dua. Nah terus kita ngambil motornya. Nah kita ngambil motornya. Oke.
Kita ambil motornya. Terus kita tempelkan di sini. Oke, kita ambil motor. Di mana ya? Di sini aja deh. Oke. Kita ambil motornya di sini, bisa sedikit. Nah. Oke. Yang pertama-tama teman-teman yang harus dipahamin, oke. Gimana caranya kita bisa mutarkan motor ini dulu deh. Nah, dari putaran motor ini nanti teman-teman bakal paham kenapa mesin cuci itu mutarnya kiri kanan. Kalau teman-teman perhatikan ya, mungkin kalau pas kita nyuci, berhenti bentar, nah itu putarannya itu kan kiri kanan ya. Pada intinya motor ini harus kita coba hidupkan dulu. Nah, gimana caranya untuk ngehidupin motor ini? Sedangkan motor ini ada 3 kabelnya. Ada biru, merah, kuning. Nah, terus apakah kita langsung sambungkan ke listrik? Nah, terus yang mana? Kan? Ya, kita coba langsung sambungkan aja ya. Nah, kita ngambil satu kabel. Nah, di sini kita asumsikan di sini itu bagian dari 3 kabel ini, yang bagian pertama ini namanya common. Nah, penjelasan dari motor ini bakal coba aku bedah di lain sesi ya. Pada intinya 3 kabel ini kita asumsikan ya, di sini yang biru ini common. Bentar ya, coba kita kasihkan logo. Bentar. Mana sih tadi ini? Sorry teman-teman. Ini coba aku inikan dulu sebentar ya. Oke. Nah, ini dia. Oke. Ini namanya kita kasih C ataupun common. Terus kita kan dulu deh. Oh, ini sorry teman-teman ya, kita belajarnya pelan-pelan ya. Jadi sorry kalau misalkan kita berproses aja lah ya. Nah, ini ataupun kita bilangnya di sini itu running, ini start. Oke, sini kita coba ubah warnanya dulu jadi orange. Nah, gini. Oke. Ini gini dah. Oke. Ini C. Ini running. Ini start. Nah, ini kenapa kita C, running sama start ya. Yang umum itu seperti ini biasanya. Tapi kalau untuk penjelasannya lebih detail nanti bakal kita coba bedah lah kenapa motor itu ada 3 kabel keluarnya. Tapi kita pelan-pelan. Pada intinya teman-teman pahami aja untuk motor ini keluarnya 3 kabel. Terus kita langsung sambungkan teman-teman. Dari listrik ini kita pilih salah satu ya. Pilih salah satu, kita ngambil yang netralnya. Kita ambil netralnya untuk kita langsung sambungkan. Ambil di sini langsung. Oke, di sini ya. Nah, teman-teman langsung sambungkan ini yang warna biru ataupun yang inilah ya, yang bentar, kita coba putar. Oke, gini aja lah. Nah, teman-teman langsung ambil satu kabel ini dari listrik.
masukkan ataupun sambungkan ke bagian C dari kompresor ini, kompresor pula, dari motor listrik, dinamo lah. Nah, terus, nah 2 ini gimana dong gitu kan? 2 ini terus yang mana dong? Mau yang merah atau yang? Nah, ini kita ngambil salah satunya. Nah, kita ngambil salah satunya. Kita hidupkan dulu lah ya. Kita hidupkan dulu. Nah, apakah ini di sini langsung? Oke. Nah, apakah gini bisa hidup? Jawabannya belum. Karena motor ini idealnya berputar kalau misalkan dibantu sama satu alat, yaitu kapasitor. Nah, di sini kita coba ngambil kapasitornya. Nah, ini dia. Nah, makanya biasa teman-teman mungkin juga sering dengar lah istilah kapasitor. Rusak kapasitornya mau diganti. Ya, ini dia. Bendanya tuh ini. Nah, kita masukkan dulu ya di sini. Oke. Nah, kita putar dulu segini. Oke. Nah, coba gini. Nah, ini kapasitor. Kapasitor ini keluarnya itu ada 2. Kita balik dulu lah ya, biar sama dulu. Oke, bentar, wait. Nah, motor ini idealnya dia bisa berputar kalau misalkan dibantu dari kapasitor. Nah, fungsi kapasitor ini apa? Kapasitor ini sebagai tempat untuk ibaratnya itu sebagai penyimpan tenaga atau power untuk membantu si motor ini nge-start ketika dia mutar pertama. Itu dibantu sama si kapasitor ini. Nah, jadi ibaratnya kalau misalkan ada aliran air gitu ya. Ada aliran air. Kapasitor ini ibarat penampung. Penampung apa? Misalkan ada aliran air seperti inilah. Nah, misalkan ini ada aliran air. Oke, ini aliran air. Terus di sini ada kran. Ada kran misalkan. Mana ya? Nah, ini dah. Nah, ini ada kran misalkan. Nah, kapasitor ini itu ibaratnya penampungan. Kalau misalkan aliran air ini mati tanpa adanya kapasitor ataupun penampung. Nah, misalkan gini lah, apa ya? Oke, ini aja deh. Oke, kita besarkan. Oke, seperti ini dah. Ini sorry, kita pelan-pelan belajarnya, jadi yang penting teman-teman paham dulu. Nah, ibaratnya itu ini keran air. Nah, oke. Sorry deh, nggak lurus. Udah deh, nggak masalah deh. Nah, ibaratnya tuh seperti ini. Kalau tangki air ini, kalau misalkan air ini apa namanya tuh, tanpa adanya tangki, kalau aliran air ini tiba-tiba mati, tes, nah gini, putus, ya dia langsung apa ya, langsung seketika terhenti gitu. Tapi kalau misalkan ada penampungan air gini, kalau dari ujung sini mati, airnya itu nggak jalan, paling nggak dia nge-backup dan powernya itu bakal sama tetap. Jadi air ini nggak langsung tas mati gitu, enggak. Jadi di sini tetap ada tabungan, ibaratnya ada penampung air, penampung power dalam artian kapasitor ini untuk si arus ataupun daya itu mencukupi untuk si motor ini start. Sama halnya kayak aliran air ini tadi, dengan adanya penampungan, aliran air bakal nggak langsung mati tes gitu. Itu. Jadi si kapasitor ini membantu untuk proses starting awal. Nah,
Terus yang mana yang kita sambung? Nah, ini yang kita sambung itu dua-duanya. Dua-duanya. Nah, ini dari runningnya kita sambungkan. Kasih satu kapasitor. Startnya juga kita kasih satu kapasitor. Nah, oke, kita pelan-pelan. Pahami dulu. Ulangin. Setelah kita ngambil satu listrik, ini. Nah, terus kita tarik kapasitornya. Dari kapasitor ini kita tarik, kasihkan satu running, kasihkan satu start. Nah terus nah listrik, oke, ini listriknya kita dengan kondisi yang belum ini ya, belum tersambung yang satunya. Nah listrik yang satunya kan udah nyambung nih. Nah, listrik yang satunya kemana? Itu kan, apakah motor ini udah bisa muter? Belum, karena listrik yang satunya belum disambung. Nah, jadi nyambungnya kemana dong? Dari tiga ini. Kalau misalkan ke sini, udah jelas 100% bakal konslet. Karena netral sama pasa kan nggak boleh disambung. Nah, terus antara berarti nih, antara mau yang merah running ataupun yang kuning start. Nah, yang mana dong berarti dong? Dua-duanya bisa. Jawabannya itu. Nah, dua-duanya bisa. Kenapa dua-duanya bisa? Karena ya emang seperti itu. Kalau misalkan dia disambungkan ke run, ini ya, ke run ataupun salah satunya kita coba sambungkan ke merah. Oke, bentar ya. Oke. Oke. Right. Nah, kalau misalkan kita sambungkan ke merah, ini kan kondisinya udah nyambung nih ke merah. Apa yang membedakan? Nah, membedakan adalah putaran dari si motor. Kalau kita sambung ke merah, putaran motor akan ke kiri ataupun sebaliknya lah. Nah, kalau kita sambungkan ke kuning, ini bakal terbalik ataupun sebaliknya dari, nah seperti ini. Oke. Nah, yang membedakan tuh antara merah sama kuning itu putarannya. Nah, kalau merah putarannya ke kiri. Kalau kita sambungkan ke kuning, putarannya bakal ke kanan. Nah, seperti itu analoginya. Oke, sampai di sini semoga teman-teman udah memahaminya. Nah, kalau teman-teman udah paham sampai di sini, teman-teman telah berhasil untuk belajar memutar motor dari sebuah mesin cuci. Kalau misalkan teman-teman kayak apa ya, kayak mau buat rangkaian sendiri lah, mau buat rangkaian sendiri, terus ya teman-teman praktekin yang udah kita belajarin sama-sama ini, ya teman-teman udah bisa membuat motor ini berputar kiri ataupun kanan, karena di sini kan tadi bisa milih ya, mau disambungkan ke merah untuk putaran ke kiri, mau disambungkan ke kuning untuk putaran ke kanan, sesuai kondisional, sesuai ini. Dan ya di sini teman-teman udah belajar sampai di sini. Tapi gini, mesin cuci, bagian pencuci itu kan dia mutarnya kan beberapa saat itu ke kiri, beberapa saat itu ke kanan. Dan harus memang, karena secara sistem memang seperti itu. Beberapa detik mutar, makanya biasanya berdengung itu ke kiri, istirahat bentar, itu ke kanan. Nah kalau ke kiri terus ataupun ke kanan terus nggak bergantian, ya pakaian kita nggak bersih, karena dia cuma satu putaran. Nah terus gimana caranya biar gonta-ganti mas untuk putarannya, biar dia bisa ke kiri istirahat, biar terus selanjutnya dia bisa ke kanan. Nah, salah satu caranya ya teman-teman pindahkan
ke running ataupun ke merah, dit, ke start, dit, ke running, dit, ke start. Nah, caranya gimana dong gitu kan? Nah, caranya kan nggak mungkin kalau misalkan kita pakai tangan ya, nggak mungkin kita pindah pakai tangan untuk kita sentuhkan nih untuk yang ke kiri, terus kita istirahat sentuhkan lagi ke kanan. Kan nggak mungkin seperti itu. Makanya kita perlu satu alat namanya timer. Timer ini yang di sini loh. Nah, di sini ini selektornya. Nah, di dalam pemutarnya ini ada alat namanya itu timer. Timernya jenis timer pencuci. Nah, kita coba bedah. Nah, kita tambahkan satu alat di sini. Oke, biasanya timer itu kan posisinya di atas lah. Nah, gitu seperti ini ya. Oke deh, kita tambahkan juga untuk pemutarnya di sini. Kita copy dulu untuk pemutarnya sebentar. Oke, seperti ini. Nah, ini biasanya kan seperti inilah. Nah, ketika kita putar, biasanya bunyi ketek ya, nggak sadar nggak? Kalau misalkan biasanya kita bunyi timer itu kan ketek. Nah, itu bunyi dari suara timer ini teman-teman. Nah, di sini penampakannya ini seperti ini timer. Mau lebih dekat boleh. Nah, nah, timer ini apa fungsinya? Ya sesuai dengan apa yang kita butuhkan itu tadi. Alat untuk nge-switch atau alat untuk mengganti-ganti. Untuk mau kita kan beberapa detik kabel line ini kan ke R, beberapa detik ke star, atau beberapa detik ke merah, beberapa detik ke kuning, atau beberapa detik kita pengen mutar ke kiri, istirahat beberapa detik mutar ke kanan. Kan seperti itu. Makanya kita perlu satu alat untuk yang mindah-mindahin lah. Mindah-mindahin. Nah, jadi rangkaiannya berubah nggak? Rangkaiannya berubah dalam artian hanya kita apa ya? Hanya kita sesuaikan lah. Oke, hanya kita sesuaikan. Caranya gimana? Oke, kita coba untuk ngelepaskan dulu nih si listrik nih, ya kan? Kalau kita tempel di sini terus dia bakal mutar ke kiri terus, ini kan? Karena kita nempelnya kan ke merah. Kita larikan dulu. Nah, sorry. Bentar. Wah, ini kayaknya macet nih. Sebentar. Oke, kita larikan dulu. Nah, listriknya kita larikan dulu. Nah, terus yang lain mana yang perlu kita lepas nih? Nah, udah cukup. Nah, timer ini ada 3 kabelnya. Nah, yaudah ini diganti biru aja deh. Oke, ini kita ganti warna biru. Oke, sip. Kita setarakan warnanya. Nah, ataupun sesuaikan warnanya di sini juga boleh. Sebenarnya warna itu hanya apa ya? Yang penting teman-teman bisa memahami lah. Warna itu kan kadang bisa dibolak-balik. Nah, sorry, ini coklat, sorry. Alright, oke. Nah, ini teman-teman kalau lihat di sini ada 3 kabel, 1, 2, 3. Nah, ini hanya sambungan. Nah, kabel 1 ini yang sebelah kanan ini itu ibaratnya apa ya? Bukan ibaratnya lah. Itu kabel untuk si pasa ini. Nah, pasa ini kita langsung tarik ke sini. Oke, sini. Nah, kita posisikan satu kabel listrik ini standby di dalam timer. Jadi ibaratnya timer ini udah megang dulu satu listrik. Nah, terus si timer ini dia nanti yang bakal punya kuasa. Timer punya apa namanya tuh? Punya kendali
atas listrik yang dia pegang. Oh gila nih, jadi kayak ini ya, kayak lu punya duit, lu punya kuasa. Jadi timer ini juga gitu. Jadi timer ini udah punya kuasa atas listrik yang masuk. Jadi dia terserah dia mau ke merah, ke kuning sesuai waktu yang dia buat sendiri. Nah makanya di sini listrik kita standby-kan dulu untuk kita masukin ke kendali si timer. Nah kita masukkan ke kabel coklat di sini. Nah seperti itu. Nah terus yang kita mau sentuhkan itu kan 2 kabel ini kan, maksudnya satu kabel gantian, mau ke merah kita dan juga mau ke kuning. Nah ya sudah, kita tinggal tarik aja. Yang terpenting kita sambungkan dulu nih 2 dari kapasitor ini, kita standby kan bahwa dua kabel ini, putaran kiri putaran kanan ini udah tersambung dengan kapasitor ini 2 ini. Nah, dapatlah dua-duanya tuh udah dapat masing-masing. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita tarik ke atas. Oke, seperti ini. Nah, kita tarik untuk ke atas. Oke, kita langsung tarik ke sini aja lah. Oke, ini bentar ya. Nah, seperti ini. Oke. Sebentar, aku sesuaiin sedikit lah biar agak rapi ya. Oke, dah nyambung. Nah, terus satunya juga. Ini kita geser dikit lah biar nggak tumpang tindih. Nah, satunya kita kasih juga. Nah, oke, kita udah coba sambungkan. Oke, sip. Nah, ini udah dapat nih teman-teman. Nah, jadi kabel yang bentar, kecilin dulu. Nah, kabel yang dari sini ini udah dapat. Timer ini udah punya kendali, udah punya ini dulu lah, udah megang listrik ini, dan dia nanti bakal ngebagi ataupun mengganti beberapa detik. Si timer ini bakal nyambungkan si listrik ini Nah, listrik ini bakal ke sini. Tit. Istirahat. Tit. Masuk sini. Nah, ketika dia di posisi sambungnya ke sini, ke merah. Nah, motor bakal berputar ke arah kiri. Kita asumsikan kiri lah ya. Nah, terus nah itu lagi mutar, ngerunning. Putar ke kiri. Tit. Terus istirahat kan biasa ngetek. Nah, biasa kan ada istirahatnya tuh. Terus nyambung lagi, ceklek. Nah, terus bergantian motornya berubah mutar ke kanan. Dan itu sesuai waktu yang kita putar di sini. Makanya ketika kita putar di sini ngerek tuh kan. Nah, itu sesuai berapa lama. Nah, itulah habisnya segitu. Nah, itu bakal ngeran terus. Itu cuman gantian aja. Ngeng mutar ke kiri, ngeng mutar ke kanan, ngeng kiri, ngeng kanan. Itu hanya ngelup ataupun mengulang. Oke. Jadi kita coba ulang lagi untuk mengingat-ingat. Yang pertama kali tadi kita dari kabel listrik PLN 220 volt, kita ambil satu, kita masukkan ke common. Nah, kabel ini. Nah, terus motor ini itu nggak bisa bergerak kalau misalkan nggak ada bantuan dari kapasitor, daya yang dari penampung ini. Nah, makanya kita kasih satu-satu. Nah, satu dari 2 ini kita kasih 1. Nah, terus listrik ini yang satunya ini kalau misalkan kita langsung di sini itu bakal mutar ke kiri. Kalau kita sambungkan ke sini mutar ke kanan. Tapi masalahnya kita nggak mungkin untuk mengganti-gantinya itu pakai tangan manual kita sentuhkan gitu. Nah, makanya kita perlu satu alat namanya timer mesin cuci ini. Nah, timer ini dikontrol oleh pemutar dikontrol oleh user atau pengguna atau orang lah.
Nah, jadi ketika diputar krek sesuai waktu yang ditentukan sendiri itu tadi, timer ini bakal bekerja untuk menyentuhkan listrik yang satu ini ke satu di antara dua kabel ini untuk putaran kiri atau kanan, dan itu sebaliknya ngeloop sampai waktunya habis. Oke, teman-teman. Dan teman-teman kalau misalkan kurang paham atas penjelasan yang kulakuin, mungkin boleh atau mungkin kecepatan dan lain-lain, boleh diulangin lah, dan aku minta maaf lah untuk itu ya, karena mungkin penjelasannya terlalu cepat ataupun kurang oke. Nah, jadi sampai di sini kalau teman-teman udah paham dengan skema yang kita belajari sama-sama ini tadi, teman-teman udah bisa memahami, teman-teman udah membedah sistem kerja dari pencuci, dari sebuah mesin cuci. Nah, teman-teman kalau misalkan ada trouble, bagi teman-teman yang mungkin mau perbaikin sendiri ataupun sebagai teknisi dan lain-lain, ketika kita bilang ini mesin cucinya ini rusak, kalau mesin cucinya rusak, ini motornya udah dicek belum tuh, gitu kan. Nah, makanya dengan teman-teman memahami alur ataupun skema diagram ini, teman-teman paling enggak lebih tepat untuk menganalisa. Misalkan ini motornya macet, nggak mau mutar, antara dong, berarti listrik kan udah masuk. Bisa jadi kapasitornya ini jebol, jadi si motor ini nggak dapat bantuan untuk mutar. Atau misalkan mati total, bisa jadi bukan karena motornya yang kebakar, tapi kabelnya digigit tikus misalkan. Ataupun mesin cuci saya mutarnya satu arah. Nah, berarti ada masalah dengan timer. Apakah timernya ini udah sesuai dia mutarkan berganti-ganti atau dia cuma satu doang. Nah, makanya dari pemahaman diagram ini, harapannya teman-teman bisa mempraktekkan di rumah untuk analisa yang lebih tepat. Oke, mungkin nanti bakal aku bagikan ya untuk PDF-nya inilah, nanti coba aku convert jadi PDF, dan teman-teman nanti bisa buka di ponsel ataupun ya buka di pelajarin lagi lah untuk skemanya, nanti aku bakal bagikan. Dan mungkin itu sih ya teman-teman ya, mungkin itu yang bisa, yang udah kita ini ya, yang kita bisa bahas sore hari inilah. Sore ya, di sini sore. Jadi dari sini selamat teman-teman udah mempelajari rangkaian mesin cuci 2 tabung pada bagian pencuci. Nah, jadi nanti bisa dipraktekkan langsung dari unitnya ataupun mau ngajarin teman-temannya lah, bisa dipraktekkan. Dan apakah cukup sampai di sini? Tentu enggak. Jadi masih ada si pengering. Nah, pengering ini mungkin aku spill dikit lah. Pengering ini enggak serumit pencuci. Jadi teman-teman mungkin nanggung kalau misalkan belajarnya cuma pencucinya. Jadi pengering ini nanti bakal coba aku buat videonya lagi, karena ini juga enggak langsung aku buat, jadi bertahap. Karena ya nanti menyesuaikan waktu, tapi aku usahakan secepat mungkin untuk ya, jadi teman-teman bisa belajar lebih cepat dan banyak untuk referensi selain video yang aku buat ini. Pastinya teman-teman yang lain juga banyak referensi di internet juga banyak. Jadi terus belajar, dan minggu depan pertemuan selanjutnya nanti kita coba bahas untuk si pengering. Dan kalau misalkan cukup waktu, langsung kita jadikan satu antara rangkaian pencuci, pengering, dan satu rangkaian utuh dari unit mesin cuci ini. Oke. Nggak terasa ini udah mau 40 menit ternyata. Udah 40 menit perjumpaan kita. Sekali lagi mohon maaf untuk penjelasan yang
serba kurang, kedepannya bakal ya lebih menata lagi lah bahasa dan lain-lain, dan boleh dipelajarin ulang untuk teman-teman. Dan jangan lupa untuk support channel Astawijaya dengan cara subscribe, like, dan juga komen kalau misalkan ada salah, ataupun komen untuk ngasih semangat lah biar lebih semangat bikin konten, dan juga share untuk teman-teman kalau misalkan dirasa konten ini bermanfaat. Oke, sekian dari aku. Aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat belajar. Semoga lancar. Oke, see you.